Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Desta Dwi Anggraini dari SD Negeri 3 Jaya, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan hari ini, saya akan bercerita dengan judul Rakian Suka. Rakian Suka. Puluhan tahun berlalu sejak kejadian hilangnya beberapa warga penduduk Kampung Sukau di hutan Seminung. Kehidupan di Kampung Sukau kembali tentram karena sudah tidak ada lagi yang pergi ke hutan untuk mencari kayu, mengambil hasil hutan, atau berburu. Orang-orang tua selalu mengingatkan anak dan cucunya agar tidak mendekati hutan Seminung. Suatu ketika datanglah seorang pemuda bertubuh tegap. Postur tubuhnya lebih tinggi daripada postur warga penduduk Kampung Sukau pada umumnya. Kulit coklat cenderung gelap, hidungnya mancung, alisnya tebal, panjang rambutnya hampir sebahu. Bila tersenyum, tampak lesung pipi yang menambah manis wajahnya. Karena keelokannya, setiap warga yang pernah berpapasan dengannya memanggilnya dengan sebutan si tampan. Pemuda itu hendak mencari tempat bertapa. Sebelum menemukan tempat yang cocok, ia mampir sejenak ke Kampung Sukau sekedar melepas lelah dan bertegur sapa kepada warga penduduk Kampung Sukau. Rakian Suka. Kemudian pemuda itu pun memperkenalkan dirinya kepada setiap orang yang ditemuinya. Rakian Suka merebahkan dirinya sekedar melepas rasa letih yang dirasakannya setelah perjalanan jauh. Setelah istirahat dirasa cukup, Rakian Suka pun berniat meneruskan perjalanannya mencari tempat bertapa. Dengan mantap, dilangkahkanlah kaki menuju hutan Seminung. Akan tetapi, baru beberapa langkah ia beranjak dari tempat beristirahat, Rakian Suka tertegun. Karena dari arah berlawanan datanglah seorang laki-laki tua berjalan tergopoh-gopoh ke arahnya. Rakian Suka melemparkan senyum untuk menyapa si bapak tua. Akhirnya mereka pun saling berkenalan. Masyarakat sekitar sering memanggil saya dengan sebutan Buya Ratu, ujur si bapak tua memperkenalkan diri. Kalau boleh tahu, hendak kemanakah Ananda ini? Saya hendak mencari tempat bertapa, Buya. Naluri saya mengatakan bahwa saya harus melakukan pertapaan di atas bukit di hutan sana, jawab Rakian dengan santun. Buya Ratu pun sejenak tertegun. Apakah Ananda ini sudah tahu tentang hutan itu atau sudah pernah ke hutan itu? Tanya Buya Ratu dengan nada lirih. Belum, Buya, saya sama sekali belum tahu tentang hutan itu. Saya hanya mengikuti apa kata hati saya. Guru saya berkata bahwa semua tempat di bumi ini baik selama kita juga baik. Oleh karena itu, saya melangkah saja kemana kaki membawa, jawab Rakian Suka berfilosofi. Buya Ratu mengamati wajah Rakian Suka dengan seksama. Entah mengapa ia melihat kekuatan tersembunyi di balik wajah tampan Rakian Suka. Akan tetapi, ia tidak bisa membiarkan Rakian Suka begitu saja meneruskan perjalanannya menuju larangan itu. Kenangannya tentang beberapa penduduk desa yang hilang puluhan tahun silam membuatnya tak tega membiarkan Rakian Suka meneruskan perjalanannya menuju hutan larangan itu. Ananda Rakian Suka, saya menghormati keinginan Anda untuk melakukan pertapaan di hutan Seminung. Akan tetapi, tahukah kau nak, hutan itu sudah memakan banyak korban, ujar Buya Ratun dengan nada lirih. Buya Ratun adalah tukang kayu yang selamat ketika memasuki hutan itu. Setelah merenung sesaat, ia menceritakan perihal hilangnya beberapa warga penduduk desa dan seorang sahabatnya di hutan larangan itu. Ia juga menceritakan perihal hilangnya beberapa ternak warga yang digembalakan di dekat hutan Seminung. Hingga kini, tak satu pun orang yang hilang itu dapat kembali ke desa. Lalu, apakah ada yang tahu kemana hilangnya orang-orang itu, Buya? Tanya Rakian Suka mengernyitkan dahi. Orang-orang itu hilang di pohon haru besar di dalam hutan. Konon katanya, pohon itu memiliki kekuatan bahwa setiap orang yang melihatnya tertarik untuk memanjat pohon itu. Di atas pohon itu hidup ribuan ular. Kulit kayunya tajam, menyerupai ribuan pedang yang menancap. Hingga setelah kejadian itu, tidak ada lagi satupun orang yang berani memasuki hutan Seminung. Wajah Buya Ratun menyiratkan kesedihan dan ketakutan.
Lalu Buya Ratun pun menyarankan agar Rakyat Suka tidak meneruskan perjalanannya bertapa di hutan Seminung. Nak Rakyat, kalau saya boleh berpendapat, urungkan saja niatmu untuk melakukan pertapaan di hutan Seminung. Saya khawatir dengan keselamatan Ananda, ujar Buya Ratun. Terima kasih Buya, saya prihatin mendengar cerita Buya. Akan tetapi rasa kemanusiaan saya semakin meyakinkan saya agar saya dapat menebang pohon penebar bencana itu. Saya yakin dengan saya akan terima semua risiko yang akan saya terima. Dengan izin yang Maha Kuasa, saya dapat menebang pohon itu dan dapat mengalahkan pohon itu, jawab Rakyat Sukat dengan geram. Baiklah anak muda, jika memang itu keinginanmu, persiapkanlah dirimu dengan baik. Semoga keinginan dan keyakinanmu yang kuat dapat membuahkan hasil, ujur Buya Ratu. Akhirnya, ia pun melepas kepergian Rakyat Sukat dan tak lupa pula mendoakan agar Rakyat Sukat dapat menebang pohon yang dihuni ribuan ular itu. Mungkin cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk membabat. Usai sudah ceritaku ini, semoga dapat memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca, dengan membaca kita jadi pintar, dengan belajar kita jadi pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rahma Azizah dari SD Negeri 2 Sekincau akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Rakyat Sukat. Puluhan tahun berlalu sejak kejadian hilangnya beberapa warga kampung di hutan Seminung. Kehidupan masyarakat Sukau kembali tentram karena masyarakat tidak ada lagi yang berani masuk di hutan untuk mencari kayu, mengambil hasil hutan, atau berburu. Orang-orang tua selalu mengingatkan anak dan cucu mereka agar tidak mendekati hutan. Suatu ketika datanglah seorang pemuda bertubuh tegap, postur tubuhnya lebih tinggi daripada postur tubuh warga kampung Sukau pada umumnya. Kulitnya coklat cenderung gelap, hidungnya mancung, alisnya tebal, panjang rambutnya hampir sebahu. Apabila tersenyum, nampak lesung pipi yang menambah manis di wajahnya. Karena keelakannya itu, masyarakat sekitar yang pernah berpapasan dengannya memanggilnya dengan sebutan si tampan. Pemuda tampan itu hendak mencari tempat untuk bertapa. Sebelum menemukan tempat yang cocok, ia mampir sejenak di kampung Sukau, sekedar melepas lelah dan bertegur sapa kepada penduduk kampung. Rakyat Sukat. Demikian pemuda tampan itu memperkenalkan dirinya kepada setiap orang yang ditemuinya. Rakyat Sukat berteduh di bawah sebatang pohon dekat rumah di persimpangan menuju hutan Seminung. Setiap orang yang lewat ditegurnya dengan ramah. Rakyat Sukat merebahkan dirinya sejenak untuk melepas rasa letih yang dirasakan setelah perjalanan jauh. Setelah istirahatnya dirasa cukup, Rakyat Sukat berniat meneruskan perjalanannya. Intuisinya mengatakan bahwa ia harus berbelok kanan menuju hutan Seminung. Rakyat Sukat segera bangkit dengan mantap, dilangkahkanlah kakinya menuju hutan Seminung. Namun, baru beberapa langkah ia beranjak dari tempatnya beristirahat, Rakyat Sukat tertegun karena dari arah yang berlawanan terlihat laki-laki tua berjambut putih berjalan tergopoh-gopoh ke arahnya. Rakyat Sukat pun melempar senyum untuk menyapa si bapak tua. Mereka pun akhirnya saling memperkenalkan diri. Masyarakat sekitar memanggil saya dengan sebutan Buya Ratun, ujar si bapak tua memperkenalkan dirinya. Kalau boleh tahu, hendak kemanakah Ananda ini? Lanjutnya, saya hendak melakukan pertapaan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Buya. Naluri saya mengatakan bahwa saya harus bertapa di atas bukit di hutan sana, ujar Rakyat Sukat dengan sopan. Buya Ratun sejenak tertegun, lalu berkata, apakah Ananda sudah tahu tentang hutan itu atau sudah pernah memasuki hutan itu? Tanya Buya Ratun lagi dengan tatapan
tampan serius. Tidak, Buya, saya sama sekali tidak tahu tentang hutan itu. Saya hanya mengikuti kata hati saya. Guru saya mengatakan bahwa semua tempat di bumi ini baik selagi kita juga baik. Oleh karena itu, saya melangkah saja kemana kaki membawa. Ujar Rakyat Suka berfilosofi. Buya Raton mengamati Rakyat Suka sejenak. Entah mengapa, ia seperti melihat kekuatan tersembunyi di balik wajah tampan Rakyat Suka. Namun, dia tak bisa membiarkan Rakyat Suka meneruskan perjalanannya. Kenangannya tentang penduduk desa yang hilang puluhan tahun silam membuatnya tak tega untuk membiarkan Rakyat Suka. Nak Rakyat, saya menghormati keinginanmu untuk bertapa di hutan Seminung. Tapi, tahukah kamu, Nak, hutan itu telah menewaskan banyak korban. Ujar Buya Raton dengan nada lirih. Buya Raton adalah seorang tukang kayu yang selamat saat memasuki hutan Seminung puluhan tahun silam. Setelah merenung sejenak, Buya Raton pun menceritakan tentang hilangnya beberapa penduduk desa dan seorang sahabatnya. Dia juga menceritakan tentang hilangnya hewan ternak yang digembalakan dekat hutan Seminung. Hingga kini, tak ada lagi masyarakat yang hilang itu dapat kembali ke desa, ujar Buya Raton. Lalu, apakah ada yang tahu kemana orang-orang itu hilang, Buya? Tanya Rakyat Suka sambil menyeritkan dahi. Orang-orang itu hilang di pohon harum besar di dalam hutan. Konon, pohon itu memiliki sebuah kekuatan yang bisa menarik orang yang melihatnya untuk memanjat. Di atas pohon itu terdapat ribuan ular. Kulit kayunya tajam seperti ribuan bilahan mata pedang yang menancap. Karena setelah kejadian itu, tak ada lagi masyarakat yang berani memasuki hutan untuk berburu atau mencari kayu. Wajah Buya Raton menyeritkan kesedihan dan juga ketakutan. Buya Raton pun meminta Rakyat Suka untuk membatalkan keinginannya untuk bertapa di hutan Seminung. Nak Rakyat, kalau saya boleh berpendapat, batalkan saja keinginanmu untuk bertapa di hutan Seminung. Saya khawatir dengan keselamatan Ananda, ujar Buya Raton dengan nada lirih. Terima kasih, Buya. Saya cukup prihatin mendengar cerita Buya. Namun, rasa kemanusiaan saya semakin ingin membuat saya menebang pohon penebar bencana itu. Saya siap dengan segala resiko yang akan saya terima. Saya yakin dengan izin Yang Maha Kuasa, saya dapat mengalahkan makhluk-makhluk penghuni hutan itu. Saya akan berusaha menebang pohon itu agar tak ada lagi orang yang takut memasuki hutan Seminung. Baiklah anak muda, jika itu keinginanmu, persiapkanlah dirimu dengan baik. Semoga keinginanmu dan keyakinanmu itu dapat membuahkan hasil. Buya Raton tak dapat lagi mencegah keinginan Rakyat Suka. Ia pun akhirnya merelakan Rakyat Suka untuk pergi dan tak lupa mendoakan agar Rakyat Suka dapat menebang pohon yang dihuni ribuan ular itu. Dengan membaca kita jadi bisa, dengan belajar kita jadi pintar. Salam literasi. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila diberi kesempatan, bolehlah kita bertemu lagi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tabipun. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan para hadirin sekalian, saya Firda Amelia akan bercerita mengenai pahlawan dalam legenda asal-usul terbentuknya Danau Danau yang sangat sakti, yaitu Rakyat Suka. Namun, sebelumnya saya ada pantun, nanti bilang cakep ya para hadirin. Jalan-jalan ke pagar dewa, jalannya lewat Pahayu Jaya. Kami anak Indonesia semangat membaca, dunia literasi semoga selalu berjaya. Baiklah, saya akan memulai cerita saya. Puluhan tahun berlalu sejak kejadian hilangnya beberapa warga di kampung hutan Seminung yang berada di bawah kaki gunung hutan Seminung. Masyarakat Suka tak lagi berani walaupun hanya sekedar mencari kayu ataupun berburu. Mereka tak lagi berani mendekati hutan Seminung. Suatu ketika datanglah seorang pemuda tampan memasuki kampung Suka. Pemuda itu bertubuh tegap, kulitnya coklat, hidungnya mancung, alisnya tebal. Apabila tersenyum ada lesung pipinya. Masyarakat sekitar memanggilnya dengan sebutan si tampan. Dan nama pemuda tampan itu adalah
nalurinya menuju ke arah hutan Seminung. Di perjalanan, Rakian Sukat bertemu dengan seorang bapak tua berjenggot putih dan namanya adalah Buya Ratun. Buya Ratun pun berkata, "Hai anak muda, mau kemanakah engkau? Mengapa melewati hutan larangan ini? Siapakah namamu anak muda?" Rakian Sukat pun menjawab lagi, "Saya hendak bertapa Buya, menekankan diri kepada Maha Kuasa. Naluri saya mungkin saya ke arah hutan Seminung." Buya Ratun pun berkata lagi, "Oh begitu rupanya nak. Apakah Ananda tidak tahu tentang hutan ini? Hutan larangan ini puluhan tahun lalu banyak penduduk kampung yang hilang karena ada sebuah pohon yang di dalamnya hidup ribuan ular. Sebaiknya urungkan saja niatmu anak muda." Rakian Sukat pun menjawab, "Terima kasih Buya sebelumnya atas perhatian dan nasihat Ananda. Akan tetapi rasa kemanusiaan saya makin meyakinkan saya untuk segera menebang pohon penebar bencana itu agar tidak ada lagi yang menjadi korban." Buya Ratun pun tak dapat lagi mencegah kepergian Rakian Sukat dan dia hanya bisa mendoakan supaya Rakian Sukat berhasil menebang pohon haru. Rakian Sukat pun meneruskan perjalanannya menuju hutan Seminung. Walaupun hari sudah menjelang malam, akan tetapi Rakian berharap dia sampai di tempat yang ditujunya sebelum matahari terbit, karena Rakian tahu persis bahwa ular-ular di pohon haru tidak dapat melihat dengan jelas di siang hari. Akhirnya Rakian Sukat pun bertemu dengan pohon haru. Benar kata Buya Ratun, pohon itu dipenuhi ribuan ular yang sisinya setajam mata pedang. Rakian Sukat pun selalu waspada, pandangan matanya menyapu ke segala arah. Rakian Sukat mengeluarkan pedang sakti peninggalan ibunya. Dengan keyakinan yang kuat, diayunkanlah pedangnya ke arah pohon itu. Tiba-tiba muncullah sepasang raja dan ratu ular bersisik emas. Suara menggesis keluar dari naga. Rupanya mereka adalah raja dan ratu ular penghuni pohon haru. Tanpa mengulang waktu lagi, secara membabi buta, sepasang naga menyerang Rakian Sukat. Rakian Sukat dengan lincahnya menangkis serangan yang dipancarkan oleh sepasang naga. Melihat naga betina sudah mulai kelelahan, kesempatan itu tidak disia-siakan Rakian Sukat. Rakian Sukat pun menebaskan pedang ke arah mahkota naga betina. Tanpa disangka-sangka, tebasan pedangnya mengenai mahkota naga betina. Mahkotanya pun terpelanting jatuh ke tanah. Naga betina pun ambruk seiring jatuhnya mahkota. Melihat hal itu, sang raja naga pun murka dan mengucapkan kutukan, "Hari ini aku akan mengutuk mereka yang berbuat maksiat dan kejahatan di Gunung Seminung ini dan serang wabah penyakit." Rakian Sukat pun merasa iba karena memisahkan raja naga ular dengan raja naga betina. Rakian Sukat pun membiarkan raja naga melarikan diri menyusup ke dalam tanah hingga menimbulkan lubang yang sangat besar. Tiba-tiba muncullah keajaiban. Lubang tersebut memancarkan air yang cukup deras sehingga membendung sebuah danau yang sangat indah yang sekarang dikenal dengan sebutan Danau Ranau yang airnya bersinar berkilauan seperti sisik ular. Sementara itu, Rakian Sukat tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Rakian Sukat menebang pohon haru. Konon serpi-serpian kayunya menjadi sebuah ikan-ikan yang hidup di Danau Ranau. Sementara itu, masyarakat kembali tenang, aman dan damai tanpa ada lagi rasa ketakutan, dan masyarakat bisa memanfaatkan hasil bumi yang ada di Danau Ranau. Demikianlah dari cerita saya. Pelajaran yang dapat kita petik dari cerita saya adalah apabila kita mempunyai niat yang baik dan berusaha sungguh-sungguh atas izin Tuhan Yang Maha Esa, pasti kita akan mencapai segala cita-cita kita. Tiada gading yang tak retak. Begitupun cerita dari saya. Apabila ada baiknya, kita jadikanlah ilmu yang bermanfaat. Apabila ada keliruan saya semata-mata, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Selamat pagi. Salam literasi. Literasi jaya. Lampung Barat hebat. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Perkenalkan, nama saya Jessica Dewi Priatin, nomor peserta 0804. Saya akan membawakan cerita tentang Rakian Sukat. Alkisah di kaki gunung.
Rakyat Sukat singgah sejenak di kampung Sukau sebelum masuk hutan Seminu. Di kampung itu, ia juga bercengkrama dengan warga setempat. Rakyat Sukat mendengar kisah warga setempat tentang pohon haru yang penuh ular. Dalam benaknya, muncul niatan untuk menebang pohon yang telah membuat warga begitu resah. Perjalanan Rakyat Sukat menuju hutan Seminu pun dimulai. Menjelang matahari terbit, ia pun sampai di pohon yang berbahaya tersebut. Kekuatan pohon haru berusaha menghipnotis Rakyat Sukat dengan rasa kesedihan. Dan seolah-olah pohon haru tersebut bisa mengatasi kesedihannya. Namun, ia cepat tersadar dari tipu daya pohon haru dan segera mengeluarkan pedang sakti yang diberikan oleh sang guru. Ia merasa akan ada bahaya. Benar saja. Muncul sepasang naga yang menyerangnya bertubi-tubi. Sisik mereka yang berkilauan membuat Rakyat Sukat sempat terkejut dengan penampakan tersebut. Hal ini, pertempuran terjadi begitu lama, dari matahari terbit hingga matahari yang bertenggelam. Matahari terbit hingga matahari yang bertenggelam. Pada akhirnya, naga betina kelelahan. Rakyat Sukat memanfaatkan kesempatan ini untuk melumpuhkan naga betina. Naga betina jatuh terbuai dan berubah menjadi pedang sakti yang panjang. Hal ini membuat naga jantan begitu marah. Namun, ia terlalu lemah untuk melawan Rakyat Sukat. Pada akhirnya, naga jantan pergi menghilang ke dalam tanah yang meninggalkan sebuah lubang yang mengeluarkan air. Sementara, Rakyat Sukat menggunakan pedang jelmaan naga betina untuk menebang pohon haru. Dengan susah payah, ia mengeluarkan sebuah tenaga hingga akhirnya pohon besar itu tumbang. Serpihan pohon haru yang berjatuhan ke air dengan ajaib berubah menjadi ikan. Sementara batang dan cabangnya yang begitu besar menjelma menjadi sungai-sungai kecil yang mulai dipenuhi air. Air terus menggenang dan meluas hingga membentuk danau. Danau tersebut konon dijaga oleh seekor naga jantan yang akan menebar wabah penyakit jika terjadi kemaksiatan di sekitar danau. Danau tersebut kini dikenal dengan nama Danau Ranau, yang berarti indah dan nyaman. Anak sekolah main di taman, berjalan kaki atas titian. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Intan Lailatul Jannah. Saya dari nomor urut 5 ingin membacakan cerita yang berjudul Rakyat Sukat. Puluhan tahun berlalu sejak kejadian hilangnya beberapa warga kampung di hutan Seminu. Kehidupan masyarakat di kampung Sukau kembali tentram karena sudah tidak ada lagi yang pergi ke hutan untuk mencari kayu, mengambil hasil hutan, atau berburu. Orang-orang tua selalu mengingatkan anak dan cucunya agar tidak mendekati hutan Seminu. Suatu ketika, datanglah seorang pemuda memasuki kampung Sukau. Pemuda itu bertubuh tegap, postur badannya lebih tinggi daripada postur warga kampung pada umumnya. Kulitnya coklat cenderung gelap, hidungnya mancung, alisnya tebal, panjang rambutnya hampir sebahu. Bila tersenyum, tampak lesung pipi yang menambah manis wajahnya. Karena keelokannya, masyarakat yang pernah berpapasan memanggilnya dengan sebutan si tampan. Pemuda tampan itu hendak mencari tempat bertapa. Sebelum menemukan tempat yang cocok, dia mampir sejenak di kampung Sukau, sekedar melepas rasa letih dan bertegur sapa kepada penduduk kampung Sukau.
Rakyat suka. Demikian pemuda tampan itu memperkenalkan dirinya kepada setiap orang yang ditemuinya. Rakyat suka berteduh di bawah sebatang pohon di dekat rumah di persimpangan menuju hutan seminu. Rakyat suka merebahkan badannya sejenak untuk melepaskan rasa letih yang dirasakannya setelah perjalanan jauh. Setelah istirahatnya dirasa cukup, Rakyat Sukat pun berniat untuk melanjutkan perjalanannya mencari tempat bertapa. Intuisinya mengatakan bahwa dia harus berbelok ke kanan menuju hutan seminu. Rakyat Sukat segera bangkit. Dengan mantap, diangkatkanlah kakinya menuju hutan seminu. Akan tetapi, baru beberapa langkah beranjak dari tempat ia beristirahat, Rakyat Sukat tertegun karena tiba-tiba dari arah berlawanan, seorang laki-laki tua berjanggut putih berjalan tergopoh-gopoh ke arahnya. Rakyat Sukat pun melempar senyum untuk menyapa si bapak tua. Mereka pun akhirnya saling memperkenalkan diri. Masyarakat sekitar memanggil saya dengan sebutan Buya Ratu, ujar si bapak tua. Kalau boleh tahu, hendak kemanakah Ananda ini? Lanjutnya. Saya hendak melakukan pertapaan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Buya. Naluri saya mengatakan bahwa saya harus bertapa di atas bukit di hutan sana, ujar Rakyat Suka dengan santun. Buya Ratu sejenak tertegun. Apakah Anandanya sebelumnya pernah ke hutan itu atau sudah tahu tentang hutan itu? Tanya Buya Ratu dengan tatapan serius. Tidak, Buya, saya sama sekali belum mengetahui tentang hutan itu. Saya hanya mengikuti kata hati saya, Buya. Naluri saya mengatakan bahwa saya harus berbelok ke kanan dan menuju hutan itu untuk bertapa di sana, ujar Rakyat Sukat. Buya Ratu pun tertegun. Kenapa kamu? Tidak, apakah kamu tahu hutan itu telah memakan banyak korban? Rakyat, kenangannya tentang penduduk kampung Sukau yang hilang puluhan tahun silam membuatnya tak tega membiarkan Rakyat Sukat untuk melanjutkan perjalanannya menuju hutan sendiri. Saya menghormati keinginanmu, Rakyat. Akan tetapi, tahukah kau, Nak, hutan itu telah memakan banyak korban, ujar Buya Ratu. Buya Ratu adalah tukang kayu yang selamat setelah memasuki hutan larangan puluhan tahun silam. Apakah ada yang tahu kemana hilangnya orang-orang itu, Buya? Orang-orang itu hilang di pohon harum besar di dalam hutan. Konon, pohon besar itu memiliki kekuatan. Barang siapa melihatnya akan tertarik untuk memanjatnya. Setelah kejadian hilangnya penduduk kampung desa puluhan tahun yang lalu, masyarakat tak ada yang lagi berani untuk berburu dan mencari kayu di dalam hutan semini, ujar Buya Ratu. Wajah Buya Ratu menyiratkan kesedihan dan ketakutan. Akan tetapi, dia tidak bisa membiarkan Rakyat Sukat meneruskan perjalanannya menuju hutan semini. Kalau saya boleh berpendapat, sebaiknya urungkan saja niatmu untuk bertapa di hutan itu. Terima kasih, Buya. Saya prihatin tentang yang ceritakan Buya. Akan tetapi, rasa kemanusiaan saya semakin meyakinkan saya untuk segera menebar pohon penebar bencana itu. Saya yakin dengan Yang Maha Kuasa, saya mampu mengalahkan
makhluk-makhluk penghuni pohon itu agar tidak ada lagi yang takut untuk memasuki pohon itu. Jawab rakyat Sukat. Baiklah anak muda, jika memang itu keinginan dan keyakinanmu, semoga bisa membuahkan hasil. Semoga engkau berhasil menebang pohon penebar bencana itu. Buya Ratu tak lagi dapat mencegah Rakyat Sukat. Dia pun melepas kepergian Rakyat Sukat dan tak lupa mendoakan semoga Rakyat Sukat berhasil menebang pohon penebar bencana yang dihuni ribuan ular itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Faza Al-Lutfi. Saya dari SDN 2 Pampangan. Saya akan menceritakan Buah Rakyat Sukat. Puluhan tahun berlalu sejak hilangnya warga Kampung Sukau di hutan sini. Orang tua mereka selalu mengingatkan anak dan cucu mereka agar tidak masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar, hasil hutan, dan berburu. Suatu ketika datanglah seorang pemuda yang berbadan tinggi, tegap, hidung mancung, alis tebal, warna kulit agak kecoklatan, rambut hampir sebelah. Dan disitulah warga Kampung Sukau memanggil dia dengan sebutan si tampan. Pemuda tampan itu mencari tempat untuk bertapa, mampir sejenak ke Kampung Sukau dan merebahkan badannya saat yang dirasa letih setelah perjalanan yang jauh tadi. Rakyat Sukat memperkenalkan dirinya setiap orang yang dia temuinya. Setelah istirahatnya dirasa cukup, intuisinya mengatakan bahwa dia harus berbelok ke kanan menuju hutan. Rakyat Sukat pun segera bangkit. Rakyat Sukat tertegun karena arah berlawanannya terlihat seorang laki-laki tua yang berjanggut putih dan jalan tergopoh-gopoh ke arahnya. Masyarakat memanggil saya dengan sebutan Buya Ratu. Kalau boleh tahu, mau kemana Ananda? Saya ingin melakukan pertapaan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dalam hatinya, dia akan melakukan pertapaan ke atas bukit hutan sana. Rakyat Sukat meneruskan perjalanannya. Kenangan tentang penduduk yang hilang puluhan tahun. Buya Ratu adalah tukang kayu yang selamat saat memasuki hutan larangan itu. Hingga kini masyarakat yang hilang tidak dapat kembali ke desa. Masyarakat itu hilang di pohon harum besar. Saya akan menebang pohon yang dihuni ribuan ular itu dengan meminta izin Yang Maha Kuasa. Buya Ratu mendoakan Rakyat Sukat agar Rakyat Sukat berhasil menebang pohon yang dihuni ribuan ular tersebut. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Loliana Setiawan. Saya ingin menceritakan dongeng tentang Rakyat Sukat. Puluhan tahun berlalu sejak kejadian hilangnya beberapa warga Kampung Sukau di hutan Seminung. Kehidupan masyarakat Kampung Sukau kembali tentram karena sudah tidak ada lagi yang pergi ke hutan untuk mencari kayu, mengambil hasil hutan, atau berburu. Orang tua selalu mengingatkan anak cucu mereka agar tak lagi mendekati hutan Seminung. Suatu ketika, datanglah pemuda bertubuh tegap. Postur tubuhnya lebih tinggi dari postur warga Kampung Sukau pada umumnya. Hidungnya mancung, alisnya tebal, panjang rambutnya hampir sebahu. Apabila tersenyum, tampak lesung pipi yang menambah manis wajahnya.
Karena keelokannya, masyarakat sekitar yang pernah berpapasan memanggilnya dengan sebutan si tampan. Pemuda tampan itu hendak mencari tempat bertapa. Sebelum menemukan tempat yang cocok, ia mampir sejenak di kampung Sukau, sekedar melepas lelah dan bertegur sapa dengan penduduk Sukau. Rakyat Sukat pun merebahkan badannya di bawah sebatang pohon di dekat rumah persimpangan menuju hutan Seminu. Setiap orang yang lewat ia tegur dengan ramah. Lalu ia pun bertemu seorang kakek tua yang berjalan tergopoh-gopoh ke arahnya. Rakyat Sukat pun melempar senyuman untuk memperkenalkan dirinya. Seorang kakek tua itu mengatakan bahwa Rakyat Sukat tidak boleh memasuki hutan Seminu karena pada zaman dahulu banyak memakan korban. Namun Rakyat Sukat bersikeras tidak mau bersikeras. Ia tetap ingin bertapa di hutan Seminu. Rasa kemanusiaan dia semakin meyakinkan bahwa dia harus ke hutan Seminu. Hutan Seminu. Dia pun berjalan menuju hutan Seminu. Buya Ratun pun tidak bisa lagi mencegah keinginan Rakyat Sukat. Rakyat Sukat pun berjalan menuju hutan Seminu. Dan Buya Ratun pun tak lupa mendoakan Rakyat Sukat supaya Rakyat Sukat berhasil menebang pohon yang menebar bencana itu. Cukup sampai di sini saja cerita dongeng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You
Tapi pun di Mesir ada unta, di Indonesia ada kuda. Halo, nama saya Mesta, senang berkenalan dengan Anda. Salam kenal ya. Hai semua. Hai. Halo, hai. Di sini saya akan bercerita yang berjudul Rakyat Sukat. Rakyat Sukat. Kisah puluhan tahun berlalu sejak kejadian hilangnya beberapa warga kampung di hutan Semido. Kehidupan di kampung Sukau kembali tentram karena masyarakat sudah tidak ada lagi yang pergi ke hutan untuk mencari kayu, mengambil hasil hutan, atau berburu. Orang-orang tua selalu mengingatkan anak dan cucu mereka agar tidak mendekati hutan Semido. Suatu ketika datanglah seorang pemuda memasuki kampung Sukau. Pemuda itu bertubuh tegap. Postur tubuhnya lebih tinggi dari postur warga kampung Sukau pada umumnya. Kulitnya coklat cenderung gelap, alisnya tebal, hidungnya mancung, panjang rambutnya hampir sebahu. Apabila tersenyum, tampak sebuah lusuk pipi yang menambah manis wajahnya. Karena keelokannya, masyarakat sekitar yang pernah berpapasan memanggilnya dengan sebutan si tampan. Pemuda tampan itu hendak mencari tempat untuk bertapa. Sebelum menemukan tempat yang cocok, ia mampir sebentar di kampung Sukau, sekedar melepas lelah dan bertegur sapa kepada penduduk kampung Sukau. Rakyat Sukat. Demikian pemuda tampan itu memperkenalkan dirinya kepada setiap orang yang ditemuinya. Rakyat Sukat merebahkan badannya sejenak di bawah sebatang pohon di dekat rumah di persimpangan menuju hutan Semido. Intuisinya mengatakan bahwa ia harus melakukan pertamaan di atas bukit di hutan sana. Dengan mantap, dilangkahkanlah kakinya menuju hutan Semido. Akan tetapi, baru beberapa langkah ia beranjak dari tempat ia beristirahat, Rakyat Sukat tertegun. Karena dari arah yang berlawanan, seorang laki-laki tua berjanggut putih berjalan tergopoh-gopoh ke arahnya. Rakyat Sukat melempar senyum untuk menyapa si bapak tua. Masyarakat memanggil saya dengan sebutan Buya Raton, ujar si bapak tua memperkenalkan diri. Kalau boleh tahu, Anda kemanakah Anda ini? Lanjutnya, saya hendak melakukan pertapaan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Buya. Lalu saya mengatakan bahwa saya harus melakukan pertapaan di atas bukit di hutan sana, ujar Buya Raton dengan santun. Buya Raton sejenak tertegun. Apakah Anda sebelumnya pernah ke hutan itu, atau sudah tahu tentang hutan itu? Tanya Buya Raton lagi dengan tatapan serius. Tidak, Buya, saya sama sekali belum pernah ke hutan itu. Saya hanya mengikuti apa kata hati saya. Guru saya mengatakan bahwa dimanapun tempat di bumi ini baik, selama kita juga baik. Oleh karena itu, saya hanya mengikuti kemana kaki membawa, ujar Rakyat Sukat berfilosofi. Buya Raton mengamati Rakyat Sukat dengan seksama. Entah mengapa ia seolah melihat kekuatan tersembunyi di balik wajah tampan Rakyat Sukat. Akan tetapi, dia tidak bisa membiarkan Rakyat Sukat meneruskan perjalanannya menuju hutan Semido. Kenangannya tentang penduduk yang hilang puluhan tahun silam membuatnya tak tega membiarkan Rakyat Sukat meneruskan perjalanannya untuk bertapa. Setelah merenung sesaat, Buya Raton pun menceritakan perihal
beberapa warga kampung dan seorang sahabatnya di hutan larangan. Ia juga bercerita perihal hilangnya hewan ternak yang digembalakan di dekat hutan di persimpangan, di dekat hutan di lapangan, di hutan Seminu. Buya Lakian Sukat, Ananda Lakian Sukat, sebaiknya urungkan saja niatmu untuk bertapa di hutan Seminu. Sehingga kini tak lagi ada orang yang berani memasuki hutan Seminu. Adakah orang-orang yang tahu kemana hilangnya orang-orang itu, Buya? Ujar Lakian Sukat sambil mengiringkan dahi. Orang-orang itu hilang di dalam hutan karena pohon itu memiliki kekuatan yang membuat siapapun tertarik untuk memanjatnya. Di atas pohon itu hidup ribuan ular dan kulit kayunya tajam seperti ribuan mata pedang yang menancap. Sejak kejadian hilangnya beberapa warga kampung itu, tak ada lagi orang yang berani memasuki hutan Seminu. Wajah Buya Ratun meniripkan kesedihan dan ketakutan. Akhirnya dia pun meminta Lakian Sukat untuk segera membatalkan rencananya untuk bertapa di hutan Seminu. Ananda Lakian Sukat, kalau saya boleh berpendapat, sebaiknya urungkan saja niatmu untuk bertapa di hutan Seminu. Saya khawatir dengan keselamatan Ananda. Terima kasih Buya, saya prihatin mendengar cerita Buya. Akan tetapi rasa kemanusiaan saya makin meyakinkan saya untuk segera menebang pohon yang dihuni oleh ribuan ular itu. Saya siap dengan segala resiko yang akan saya terima. Saya mampu mengalahkan makhluk-makhluk penghuni pohon itu. Baiklah anak muda, jika memang itu keinginanmu, maka persiapkanlah dirimu dengan baik. Semoga keinginan dan keyakinanmu yang kuat dapat menambahkan hasil. Buya Ratun tak lagi dapat mencegah keinginan Lakian Sukat. Akhirnya dia pun melepas kepergian Lakian Sukat dan tak lupa mendoakan agar Lakian Sukat berhasil menebang pohon yang dihuni oleh ribuan ular itu. Keesokan harinya, Buya Ratun dan beberapa warga lainnya mendengar berita bahwa Buya Lakian Sukat berhasil menebang pohon itu. Mereka pun menjadi tentram, aman dan damai karena tidak ada lagi pohon haru yang menyeramkan itu. Burung dara, burung cenderawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Nyanja NJE Tegarjo akan membaca kotak cerita saya berjudul Lakian Sukat. Puluhan tahun sesaka sejak kejadian lebani beberapa warga pekan di Pulau Seminu. Kemukian di Pulau Seminu mulai tentram, mana buat lagi masyarakat Saimit di Pulau Seminu. Agak ngaku kayu, ngaku oleh pulan kek berburu. Jamaah Tuhan selalu ngingok ke sana ke upunannya mawar radika Pulau Seminu. Suatu ketika, katonglah makanai rokok kau bukan suka. Makanai hino bertubuh tegap, badannya puncak hanggalnya, badannya harga bukan suka. Umumna bawa na coklat cenderung, ihumna mancung, alisna kedal, kejung buokna harga sebahu. Api lagi kita senyum kelihatan sebuah sepepi saya ngelapak budaknya. Mana kalau anak masyarakat saya pernah berpapasan kau dengan sebutan sisikop. Makanya sikap Hino nyipok hang pakainya bertampak semakum ia menghalungkok hang saya cocok. Ia mampir sekapok di pekan sukau sekedar melepas kasa Buya bertegur sapa haduk penduduk warga pekan sukau. Lakian Sukat. Demikian ia memperkenalkan diri nahaku setiap jamaah saya temukan. Ia berteduh di batang pohon di persimpangan menuju bulan Seminu. Ia nuhui ko badana sakabok sekedar melepas kasa Buya sahadu lapah jauh.
Sekadu istirahat, ia kasa ko cukup. Ia pun berniat untuk nehusko perjalanan nipok kong pakainya bertampak. Insulisnya ia harus belok kanan. Hagami pulang semino. Ia geluk-geluk minjak langkah cukup namit pulang semino. Baru beberapa langkah ia berjalan. Kang istirahat. Ia rakyat suka ngelagu. Mana tiba-tiba arah berlawanan. Kata bakas tuha berjangkut hendak geluk-geluk media. Masyarakat engkau ia Buya Ratun. Mawat Buya nyawa pandai tentang bulan hino hukum ucapko di papun kang di bumi hijau betik selama kamu ni betik. Buya Ratun pasti tiko langkah ni rakyat sukat ngelaju ko hagamit pulan semino. Buya Ratun adalah seorang tukang kayu selamat pas nguhuk ko pulan terlarang. Ia masih bercerita tentang penduduk di esko di lapangan. Jama-jama hinolpan di lom pohon haru saya balak di lom bulan. Buya Ratun mak dapok lagi nakusko kehagani rakyat sukat. Buya Ratun pun melepas kepergian rakyat sukat. Mak lupa ngedoa ko supaya ia dapat nuak pohon haru saya dihunggu ribuan ulai. Sekian cerita saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Perkenalkan, nama saya Deski Arifan, nomor 10 akan bercerita yang berjudul Rakyat Sukat yang berasal dari Sukau. Nabi pun, nabi jama sunyin saya watija si kedua haga bercerita cuti maki salah caha ajo cahita rakyat rangka festival literasi tujuan nyin ham semangat hajin membaca sina tujuan ini. Puluhan tahun berlalu sejak kejadiannya hilangnya beberapa warga di hutan Semino. Kehidupan warga Sukau menjadi tentram karena sudah tidak ada lagi yang pergi ke hutan untuk mencari kayu, mengambil hasil hutan, atau memburu. Orang-orang tua selalu mengingatkan anak dan cucu mereka untuk tidak selalu mendekati hutan Semino. Suatu ketika datanglah seorang pemuda memasuki kampung Sukau. Pemuda itu bertubuh tegap. Postur tubuhnya lebih tinggi dari postur warga Sukau pada umumnya. Kulitnya coklat cenderung hitam, alisnya tebal, rambutnya hampir sebal. Dan apabila dia tersenyum, tampaklah lesung pipi yang menambah manis wajahnya. Dan karena keelokannya itu, warga yang pernah berpapasan dengannya memanggilnya dengan sebutan si tampan. Pemuda itu hendak mencari tempat bertapa. Di mana tempat bertapa? Di mana ya tempat bertapa? Di mana tempat bertapa? Di mana ya? Kira-kira di mana tempat bertapa? Ada yang tahu tidak tempat bertapa?
Pemuda itu mampir sejenak di kampung Sukau dan bertegur sapa dengan penduduk dengan ramah. Dan dia memperkenalkan dirinya dan berteduh di sebatang pohon dekat rumah menuju hutan Seminung. Dia merebahkan badannya dan melepaskan rasa letih yang dia rasakan. Setelah istirahatnya dirasakan cukup, ia melanjutkan perjalanannya untuk menuju hutan Seminung. Intuisinya mengatakan bahwa dia harus berbelok ke kanan untuk menuju hutan Seminung. Dengan mantap, dia langkahkanlah kakinya. Dan baru saja beberapa langkah, dia melihat laki-laki tua yang tergopoh-gopoh berjalan ke arahnya. Rakyat Sukat pun melempar senyum ke laki-laki tua itu. Dan mereka saling memperkenalkan diri. Masyarakat memanggil saya dengan Buya Ratu. Kalau boleh tahu, hendak kemanakah anda ini? Saya hendak mencari tempat bertapa, Buya, untuk menuju hutan Seminung. Apakah Ananda sudah tahu tentang hutan itu? Tidak, Buya. Saya mengikuti langkah kaki saya kemanapun saya pergi. Dan guru saya juga pernah mengatakan bahwa apabila kita baik, pasti orang itu juga baik. Bagi saya, urungkan saja niat Anda, karena teman-teman saya dan gembala hilang di hutan itu. Bagi saya, urungkan saja niat Anda. Tidak, Buya, saya akan tetap ke hutan itu untuk menebang pohon itu atas izin Allah yang saya terima, dan saya akan menerima segala resiko yang saya dapatkan agar warga yang ke hutan tidak ada yang takut lagi. Baiklah rakyat Sukat, dengan keinginan dan keyakinanmu, saya memperbolehkan Anda untuk ke hutan itu. Akhirnya rakyat Sukat pun dapat menebang pohon haru dan warga pun hidup damai dan tentram. Demikianlah cerita yang berjudul Rakyat Sukat dan Berasal Sukau. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus percaya diri dan berani dalam menghadapi suatu masalah. Dan kita juga harus meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tutur kata saya salah dalam cerita ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.